Lovers, kita ingin bertemu dengan idola kita Marian Jola. Kita juga mengadakan santunan atau pengumpulan dana untuk anak yatim piatu dan kaum duafa. Di mana untuk rutin-rutin sebelumnya, di tahun sebelumnya kita langsung datang. Iya, biasanya datang. Datang langsung, undang seluruh anak-anak Lovers ya, yang antusias sekali. Kadang kami juga untuk menyebataninya itu luar biasa. Saking antusiasnya bisa dibilang belasan puluhan ya. Nah, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan saat ini yang ada pandemi COVID-19 atau Corona, mau tidak mau acara tahunan bulan Ramadan ini untuk bakti sosial Lovers kita adakan secara online dahulu. Online dahulu dalam artian penggalangan dana ya, penggalangan dananya tersebut kita kumpulkan. Mungkin kita nggak akan kumpul. Hai, halo. Udah siap ya? Semuanya langsung pada muncul, Lala udah siap ya? Lala udah siap ya? Oke. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Bentar, aku lagi ngatur lightingnya biar aku terlihat cerah. Siap. Halo. Hai, lagi rame di sini, maaf. Halo, keluarga lucu. Ini sama Lala ya. Luar biasa ya. Ini begitu dengan kakak Lala udah mau online, harus pada lari dia dari ruang tamu ke sini. Masa, hai Lolis. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Baik, alhamdulillah. Kenapa? Kabarnya gimana? Baik, aku baik. Tambah endut. Enggak tapi kayaknya lagi olahraga terus ya? Iya, tapi aku heran deh, aku olahraga terus nggak turun-turun. Itu kenapa ya? Karena senang. Karena happy kali ya. Tapi udah nggak masalah sekarang kalau aku nggak turun-turun. Sudah bukan fokusku untuk menjadi kurus. Cantik ya. Kenapa? Iya nggak apa-apa, gemuk. Yang penting tetap cantik. Amin, cantik. Amin. Halo semuanya anak-anak Lovers. Aku baru pertama kali nih live bareng anak-anak Lovers. Iya nih, baru pertama kali ya. Iya, baru pertama kali. Hai semuanya. Ini jaringannya kenapa sih kayak putus-putus gitu? Biasanya agak jelas ya? Jelas ya? Ada putus-putus dikit gitu. Tapi kalau aku nggak putus-putus, yang penting aku nggak putus-putus aja, nggak apa-apa. Iya, yang penting Lala lancar. Oke, thank you ya udah gabung sama Lovers official ya. Ya, kapanpun. Aku lupa deh, nggak pernah ngajak. Parahnya Lala. Nih, sumpah ya, hujannya di luar makin gede. Hai, rambut Tony, rambut mangkok. Oke, tadi kita udah jelasin sama teman-teman Lovers yang udah pada hadir di sini. Kan banyak banget yang masuk ke Lovers official. Kapan nih live sama Lala? Kangen nih. Pengen ngeliat Lala aksi di panggung lagi, pengen ngintilin Lala lagi, even. Aku pengen sih. Iya. Betul, berhubung karena ada pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau kan kita menjembatani sebagai Lovers official ya. Mau nggak mau kita online ini langsung live sama Lala. Lalu kita semerta-merta bukan hanya untuk Lala doang pastinya ya, bukan kangen-kangenan doang ya. Tapi sebenarnya kangen ya. Tapi nanti kita juga mau. Kita mau ngadain donasi lah. Kita mau ngadain donasi seperti bakti sosial tahun-tahun sebelumnya kan sama Lala juga disupport juga kan ya untuk yatim piatu, kaum duafa. Ya emang kalian paling keren sih anak-anak Lovers, ampun deh. Aku salut banget. Iya, mereka sudah mendesak banget pengen baksos lagi, tapi apa daya karena lagi pandemi COVID-19, mau nggak mau kita baksosnya mau tidak mau online ya, pengumpulan dananya nggak datang langsung ke sana. Itu karena jaga kesehatan kita juga, mengikuti aturan pemerintah juga, dan juga intinya sih kita tetap solid di Lovers. Maka dengan demikian kita mau ngumpulin dana sih intinya, lalu kita mau temu kangen sama Lala. Yeay, ketemu Lala lagi ya, udah ribuan pertama loh gak ketemu kita. Iya
Iya Gak betul. tahu nih lama banget. Aku aja lupa sebenarnya muka-muka mereka, muka-muka anak-anak. Sampai nggak lama lagi. Padahal biasanya kan ngintilin kemana-mana ya. Apa aja sih? Biasa. Sampai aku lupa. Yang kangen tuh katanya mau Kenapa? Katanya mau apa? Iya kangen ngedodeng-dodeng katanya lah. Oh, dodeng-dodeng. Iya, aku udah dodeng-dodeng sendiri di rumah sekarang. Nih dodeng-dodeng minta sama Rezo yang dodeng-dodeng gitu mulu. Oke lah, mumpung Lala di sini nih, sharing dong sama kita dong. Kira-kira Lala tuh selama di rumah, selama berkarya di rumah online tidak magang tuh ngapain aja sih lah? Aku selama di rumah aja ngapain aja ya? Aku makan, tidur. Sekarang aku udah mulai olahraga, jadi itu udah perkembangan ya daripada kemarin-kemarin. Aku olahraga, terus apa ya? Nonton paling gitu doang, main sama anak-anak, sama Dogos, sama Jane, sama Bebe, sama Juwon. Cuma itu doang. Tapi paling banyak tidur sih. Oh sama ini aku buat musik sebenarnya, tapi nggak sering setiap hari gitu. Iya, kemarin kan sempat donasi. Oh iya, kita Sukses ya. buat donasi. Sukses, cuma sekarang kendalanya di pengirimannya. Jadi emang di NTT tuh, kemarin kan kita belum kirim kemana sih, mau merah ya? Jadi kemarin tuh ada satu tempat, satu daerah yang pengen kita kirimin, cuma nggak ada. Hai Tiara, itu Tiara Andi gitu, apa Tiara bukan? Apa? Jadi ada satu tempat di NTT yang emang kita mau kirim barang-barang APD-nya ke sana, cuma di sana tuh nggak ada pengiriman yang lagi buka. Jadi kayak beberapa jasa pengiriman tuh nggak sampai ke sana, jadi kita masih bingung mau ngirimnya kayak gimana. Sisanya yang lain kemarin baru aja dikirimin, karena nunggu barang-barangnya lumayan lama dikirimin ke rumah sini buat dikirimin ke sana. Tapi sukses sih, dan banyak yang berpartisipasi, ya pasti anak-anak lover juga kemarin ikutan. I'm very happy, dan sebenarnya itu pertama kali bisa dibilang aku buat donasi yang kayak aku sama tim. Selama ini cuma dulu paling yang sama gereja gitu-gitu. Kemarin baru pertama kali, dan puji Tuhan sukses, I'm very happy. Iya, alhamdulillah bisa membantu banyak orang. Banyak juga ya yang sumbangannya ya. Alat APD-nya juga ya. Banyak banget. Jadi emang aku bisa ngebantu di NTT lah. Soalnya di NTT udah lumayan banyak yang positif COVID. Sekarang udah 10 ya. Udah lebih dari 10 katanya. Jadi emang kasihan sih. Penting kemarin dikirim, aku udah happy. Yes, makanya kemarin begitu Lovers dengan Lala mau ada donasi buat APD, luar biasa, kita bangga sekali kok Lala sudah mendahulukan kita Lovers ya. Tadi Lovers pengen, ya bagus lah Lala udah duluan lah. Anak-anak Lovers biasanya tiba-tiba udah ada aja, udah buat aja. Aku juga kayak wow, tiba-tiba udah dikirimin foto atau nggak ditunjukin, ajakin ngeliatin. Jadi kalian juga keren sih. Gak perlu sama aku, kalian udah bisa sendiri. Gak perlu duluanan. Biasanya kalian juga tiba-tiba aja buat. Iya, luar biasa, kita excited banget gitu Lala udah tahu. Wah, Lala sudah duluan berarti aman. Nama Lovers agak terdahulu teraman oleh Lala gitu ya. Biasanya Lovers muncul duluan ya. Oke lah, kita makasih banget di sini. Dari kemarin kita sebar flyer, kita pasang flyer di Instagram dan media sosial lainnya, itu banyak banget pertanyaan ke Lala gitu kan. Tapi anak-anak nanya apa? Banyak banget, saking kangennya kita sharingnya bingung nih ya. Sampai hampir ada 1.000 yang kirim kok ini pertanyaan. Luar biasa itu bohongnya ya. Bohong. Wah, bohongnya ya. Tahu bohong, udah belajar bohong. Pas, jadi nggak bohong ya. Oke, lah. Ini ada yang nanya lagi nih. Kalau kan musisi kayak Lala kan musisi, artis kayak gua kan juga talent, misalkan freelance juga, freelance talent juga kan banyak banget job yang ke pending. Kita ngomong pending ya, nggak ke cancel ya. Kita berharap berjalan lancar. Bagaimana sih dari sisi Lala sebagai artis baru namun langsung fenomenal, langsung melejit di
Amin. Amin melejit. Penghargaan yang luar biasa sudah nggak terhitung juga ya kita ngomongnya ya. Bahkan kalau boleh jujur banyak orang-orang nge-DM, nge-WhatsApp di grup lovers tuh pengen gabung dengan kita membludak, bingung pengen ngajak mereka lagi karena memang kuotanya sudah full juga ya. Tapi kita bakal buka lagi kalau nanti ada nomor berikutnya lagi. Nah pertanyaan yang awalnya lagi, gimana sih buat Lala settle sebagai musisi yang lagi banyak-banyaknya job, biasanya lovers ngintil besok harus Mana-mana. itu gimana sih buat Lala biar aman, tenang, nyaman menanggapinya? Tadinya aku kaget juga, apalagi mama aku. Soalnya kita bingung kan, biasanya penghasilannya udah kayak jadinya monthly spend, pengeluaran tiap bulan itu ada gitu. Karena pemasukannya sekian. Terus aku baru beli ini, baru beli itu, gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada pandemic yang buat kerjaan aku pada postpone, yang harusnya kayak misalnya bulan sekian aku udah ada pemasukan segini, jadi batal. Kaget jadinya aku sama mama, kita punya plan namanya hidup dari tabungan. Jadi aku punya tabungan berapa, I live by it now. Aku hidup dari tabungan aku sekarang. Nah, sisanya aku cari kerjaan yang bisa work from home, yang bisa bekerja di rumah. Kayak kemarin aku live di salah satu aplikasi belanja, itu termasuk caranya buat tetap ada pemasukan. Dan ada kayak lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang di sosial media sih. Kebanyakan berhubungan sama Instagram, yang kayak gitu-gitu. Tadinya aku jarang nerima kayak endorsement yang kayak gitu-gitu. Sekarang kayak mulai endorsement aja deh daripada benar-benar nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Karena honestly, aku kaget dan punya beberapa tanggungan yang sebenarnya harus diselesaikan tahun ini. Kayaknya tuh nggak sampai target yang harus gitu. Jadi kayak aku lagi berusaha gimana caranya tetap settle dengan cari pekerjaan yang work from home. Caranya aku adalah berhemat tuh. Sebenarnya berhemat sih. Kenapa? Ya, pintar-pintar. Iya, pintar-pintar hemat. Jadi kalau misalnya dulu keluarin per bulannya sekian, sekarang diminimalisir. Kalau dulu makan luar gitu-gitu, sekarang kan di rumah. Jadi beli yang bisa dimasak di rumah aja. Yang kayak gitu-gitu sih. Lebih ke memperkecil spending. Tapi aku punya anak di rumah nih, anak baru namanya Jane. Dan dia pengeluarannya luar biasa. Jadi aku pusing. Lama-lama aku kasih ke orang. Belum lagi nakal lagi. Kopi pingsan. Iya, memang sih kerasa banget ya. Apalagi kan Lala seorang musisi yang benar-benar bisa dibilang jobnya dari nyanyi saja gitu kan. Apalagi kayak orang yang double job, kayak actually kayak gue kerja kantoran juga, tapi gue freelance juga untuk entertain. Itu masih berasa banget gitu. Apalagi ya kayak artis yang hanya mengandalkan nyanyi, public figure yang benar-benar hanya satu alur gitu kan. Berasa banget sih lah ya. Apalagi aku kan kayak kerjanya manggung doang. Aku kan pemasukannya pokoknya yang pasti dari manggung. Dan sekarang ramai-ramai dilarang. Jadi lumayan kaget. Tapi yang lebih susah daripada aku sebenarnya kru-kru aku sih. Anak-anak yang biasa kita di jalan tiap hari. Lebih kasihan anak-anak MJ Squad sebenarnya. Karena mereka, kalau aku kan selama kemarin aku masih sempat menabung untuk kayak emergency money, uang emergency gitu, uang musibah, bisa dibilang kayak gitu. Anak-anak kan nggak menabung kemarin karena emang pengeluarannya secukupnya, pemasukannya juga secukupnya. Lebih kasihan ke mereka sih. Kalau aku, I'm doing fine right now. Yang paling susah adalah belajar berhemat. Betul. Gitu sih. Rutinitas ya. Biasa keluarin berapa bulan, terus kita harus ngerem juga lah ya. Iya benar. Ya.
Jadi harus nabung. Jadi nggak boleh boros, harus nabung karena kita nggak tahu sebenarnya keadaan ini akan berjalan seberapa lama gitu. Jadi paling anak-anak lapar harus belajar. Kalau misalnya kalian bisa menyisihkan sedikit, kayak sambil menabung boleh. Tapi kalau bisa memperkecil spending kayak gitu-gitu juga baik. Nggak usah harus menabung sekarang sih. Yang penting memperkecil pengeluaran dan lain-lain. Karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Aku aja nggak tahu sebenarnya persediaan tabungan aku itu akan bertahan sampai kapan. Ya, Gitu. luar biasa ya. Tapi mama aku baik banget sih. Mamaku kan aku keuangannya diurusin sama mama. Jadi mama tuh udah ngitung kayak oke, selama kamu di rumah saja, kamu spendingnya jadi sekian, uang yang kamu punya sekian. Oke, ini kayaknya kita bisa bertahan sampai bulan ini deh. Mama bilang kayak gitu. So aku kayak cuma, oh ya sudah, berarti aku harus mempertahankan pengeluaran yang sama untuk bulan-bulan ke depan. Nggak ada yang kayak pengeluaran tiba-tiba yang lebih besar dari apa, supaya uangnya akan bertahan sampai yang udah kita prediksi itu. Kalau nggak bisa, ada yang bilang nggak bisa diprediksi. Kalau nggak bisa diprediksi, ya secukupnya, maksudnya apa ya, mulai membiasakan diri untuk secukupnya, makan secukupnya, belanja secukupnya, atau apa gitu segala macam secukupnya gitu, pakai listrik secukupnya, pakai air secukupnya. Yang bisa minum kopi kafe mungkin pakai kopi bungkusan kali ya. Kayak daripada beli kopi tiap hari, yang biasanya minum kopi kafe tuh tiap hari, kalian bisa ubah minum kopi dengan ganti minum apa, kayak minum jus atau apa, sekalian hidup sehat. Maksudnya banyak cara gitu. Mungkin kalian ini kesempatan diam di rumah sambil merubah cara hidup kalian yang tadinya boros atau yang tadinya boros untuk yang nggak sehat. Spendingannya tuh bisa ditahan, sekaligus kalian merubah pola hidup kalian jadi lebih sehat. Di samping itu juga ada kualitas tersendiri lah ya, kayak quality time untuk keluarga. Buat Lala juga tadinya capek, sekarang bisa istirahat juga ya. Banyak tidur sampai capek tidur aku. Tapi kita selalu juga sama Lala ya, walaupun Lala stay di rumah gitu kan, tapi tetap masih berkarya di rumah. Kita sering ikutin, teman-teman Lovers sering info ke Lovers Official, wah Lala lagi ini nih, lagi ada job di sini. Lagi ada project ya. Sama Bung Denny, sama yang lain, project sama Rezo ya. Rezo juga sudah punya single, luar biasa Bung Rezo ya. Sinta juga keren ya, Rezo udah punya. Sinta bentar lagi ini buat perusahaan sendiri. Amin. Mau mulai jualan produk franchise. Oke, lah kayaknya banyak banget yang nggak sabaran nih nanya Ada pertanyaan ke Lala. buat Lala. Boleh kan kita tanya ke Lala langsung kan? Apa? Boleh dong. Boleh banget. Bentar, ada yang ngomong gini deh. Kalau saya di rumah semakin boros. Beda pas kerja pengeluaran lebih sedikit. Oh, mungkin karena nggak ada pemasukan atau karena di rumah, banyak di rumah kamu jadi lebih pengen makan lebih banyak gitu-gitu, pengen jajan kali ya. Aku nggak tahu gue kasih tipsnya apa. Hai Toran, hai Riva, hai Fabel. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa di rumah spendingnya malah lebih banyak dari di luar, sebenarnya patut dicurigai sih. Kalau misalnya kamu lebih banyak di rumah, kamu bisa memasak dari bahan yang ada di rumah yang sebaiknya disebut yang kayak gitu-gitu, harusnya bisa lebih hemat. Kalau misalnya ngomongin soal listrik gitu-gitu ya berarti mulai mengubah jadi secukupnya. Pokoknya secukupnya, pakai ini secukupnya, pakai itu secukupnya. Kayak misalnya kamu di rumah ganti baju 4 kali, ya iyalah kamu boros air sama deterjen. Jadi di rumah aku bisa pakai baju banyak-banyak, sama mandi juga waktu di rumah doang. Jadi lebih hemat air, ya guys sih. Tapi emang lagi. Tapi aku nggak tahu kalau dengan teman-teman yang lagi di rumah aja makin banyak pengeluarannya, karena kalau pas bekerja lebih sedikit, mungkin karena nggak ada pemasukan. Aku nggak tahu caranya gimana, tapi mungkin kalian bisa mulai sesuatu yang bisa kalian lakukan dari rumah, jualan mungkin yang bisa dikirimin pakai Gojek. Jualan ya, apalagi warga plus 2 kayaknya banyak yang pintar-pintar jualan ya. Jualan, pintar. Warga 62 itu pintar jualan, bukan cuma jualan benda, makanan dan lain-lain.
Tapi mereka juga jago ngejualin nama orang. Kayaknya curhat. Ya begitulah pokoknya. Saya jual. Ya. Jadi ayo kita balik ke pertanyaan anak-anak lovers. Oke, kemarin kan sudah banyak banget list nih, kurang lebih ada puluhan pertanyaan lah ya yang ada di flyer yang kita share ya. Juga ada pribadi langsung yang tahu nomor pribadi kita. Itu salah satunya Ada 16 pertanyaan. 16 lah, kita skip, kita pilihlah 16 atau 15, mungkin 16 dari 1000 ya. Ya, 1000. bohong ya. Gelinding nolnya. Ya, mungkin pertanyaan Gelinding. Oke, pertanyaan pertama nih dari Seva. Apakah Kalala rindu kita, lovers? Kita semua rindu Kalala. Sehat selalu ya, Kak. Terima kasih. Apakah aku rindu kalian? Rindu, aku rindu banget. Sebenarnya aku rindu ketemu yang kayak Kalala gitu. Terus kayak pas nyanyi dari bawah ada yang godeng segala macam. I love that so much. Aku kangen, iya. Aku kangen banget sama itu semua. Aku kangen banget sama kalian kayak bercanda ketemu di bandara atau apa. Biasanya kan anak-anak kalau ketemu tuh suka aku gangguin kan. Oh ngapain lo kesini kayak gitu-gitu. Kangen banget sama kalian. jadi beberapa lovers, kenapa sih gak boleh ke bandara begini. Wah, tenang dulu, itu kan buat kebaikan Lala dan kebaikan kalian, kita baikin lagi lah ya. Iya itu yang kemarin ya si Mas Ferry itu benar kasih tahu aku sih anak-anak lovers aku larang ke bandara dulu untuk jemput karena emang kita lagi dalam situasi kayak gini. Sebenarnya daripada untuk keamanan aku itu lebih ke keamanan mereka karena sebenarnya aku dan tim aku yang berpergian ke sana kemarin sebelum kita benar-benar self quarantine ini. Kemarin kan aku sama tim masih kerja ke bandara satu, bandara lain, ketemu ini, ketemu itu. Justru kalau anak-anak datang ngejemput malah kena virus dari kita malah nggak mau itu. Ya kayak kemarin di rumah aja jemput aku, nggak usah jemput di bandara, kita ketemu di tempatnya aja gitu. Kalau di bandara kan apalagi bandara zaman kemarin tuh yang pas baru awal corona, bandara kan kayak yang paling ini kan, paling menakutkan kan dari semua tempat gitu. Jadi mending jangan dijemput. Itu saran Mas Ferry sih. Atau tidak ya, intinya seperti itu ya. Udah mau kalian sakit. Next, apa lagi? Next dari Kevin Nandrius. Apa harapan Lala untuk kedepannya buat karir? Dan apa ada guncangan apa di next project katanya? Wow, terima kasih. Apa rencana aku, harapan aku buat karir aku ke depan masih sama. Aku mau rilis lagu aku mau punya album lagi, aku mau terus menghibur kalian, aku mau punya konser, kayak gitu-gitu sih. Kalau dalam karir aku, kalau misalnya guncangan project selanjutnya sebenarnya ada harusnya di dalam bulan ini, tapi ke hold karena corona. Jadi kalian harus nunggu aja kejutannya kapan ya. Aku juga nggak tahu kapan. Gebrakannya adalah aku keluarin single lagi buat kalian. Yeay, biasa ya. Tapi bukan dari album Marion ya, benar-benar fresh, benar-benar baru. Jadi kayak Cenayang, jangan-jangan proyek yang isu-isu kemarin bakal jadi ya. Apakah ada duet-duet tertentu? Oh, isu. Aku tahu akun apa sih, Marion Jola Info ya? Apa sih? Emang ada trio? Iya sih, aslinya gemes banget. Enggak, itu cuma proyekan buat live di YouTube yang kayak Asi sama Jody sama mereka kemarin. Cuma aransemennya dibuat sama Kak Denis, dan emang Bung Denis, Kak Denis bangga banget sama aransemennya. Jadi kalian pasti kayak udah, apa ada trio gitu-gitu. Enggak sayang, cuma buat proyekan YouTube live doang. Kalau aku next ke depannya aku bakal banyak rilisin single yang aku berusaha sebaik mungkin gak duet sama orang. Karena tahun kemarin, di album kemarin banyak banget yang duet kan. Iya. Jadi kali ini sebisa mungkin yang aku solo. Amin, semoga terlaksana ya semua yang diinginkan Allah yang baik-baik.
Amin. Lalu ada lagi ya, pertanyaannya dari Marion Jolasut. Kapan tinggal selanjutnya kalau rilis? Tadi ya udah disebut. Belum tahu. Oh ya, kejutan sayang, belum tahu. Cintaku, aku juga belum tahu. Semuanya ke hold gara-gara pandemic. Ya kita doakan semoga cepat berlalu ya pandemi ini ya. Lalu ada lagi nih dari Dimas titik P. Dear Lala, Dimas, apa? Lala itu orang yang sering menandai fansnya nggak sih? Menandai itu apa sih? Like fans yang paling rajin komen katanya, atau paling fanatik sama Lala. Menandai itu berarti yang paling diingat sama Lala ya? Ingat maksudnya. Menandai. Iya, aku menandai nama Instagramnya, biasa tuh nggak profile picture-nya. Karena kalian kan banyak yang rajin, yang di setiap postingan ada, di setiap komen ada. Aku nandain banget sih, apalagi yang suka ngintilin. Apalagi yang suka ngikutin ke panggung mana aja. Aku hafal banget. Tapi kekurangan aku adalah aku susah mengingat nama. Tapi muka aku ingat sama user sama nama Instagramnya sih, biasa ada yang unik gitu, aku hafal kayak Aulen bla 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 bla. Aul tuh apa sih? Aulia apa siapa sih? Nama Instagramnya susah banget. Terus Dimas aku hafal, terus banyak Aprici gitu-gitu. Oh iya. Kalau kita bukan dihafal. Kalau ini berdua mah bukan dihafal. Kalau kita udah keinget terus. Di luar kepala kayaknya. Dari luar kepala. Cinta lebih hafal. Lagi. Ya. Oke, next ya. Dari Nirmala nih yang tadi disebutin ya. Kalau dalam waktu persamaan disuruh pilih, lebih memilih menghabiskan waktu bareng pacar atau bareng fans? Berat ya. Apa nih, kalau lagi apa sih? Lagi pandemik, lagi karantina. Ya. Lagi apa sih tadi putus-putus, lagi karantina ya? Oh iya. Maksudnya kalau dalam waktu bersamaan disuruh milih, lebih memilih waktu bersama bareng pacar atau bareng fans katanya. Wow. Oke, kalian mau jawaban jujur pasti kan? Iya, jujur. Aku jawab jujur ya. Jadi begini guys, aku itu terlahir bucin. Mengakui ya. Kalau aku bisa ngabisin dip aku aja sama papa mama, I would rather hang out sama pacar daripada sama papa mama. emang separah itu. Tapi kalau disuruh pilih di antara kalian untuk pacar, aku lebih pilih pacar. Karena kalau habisin waktu sama kalian, nanti kalian nggak pengen ketemu aku lagi karena terlalu sering. Iya nggak sih? Jadi emang harus jarang biar aku tuh dikangenin sama kalian. Ya nggak kalau iya benar, kalian kalau bisa disuruh pilih nih, misalnya kalian coba sebentar saja di posisi aku, jadi aku sebentar saja gitu. Coba kalian jadi aku, terus kalian harus dipilih, mending kalian ngabisin waktu sama pacar apa sama teman-teman kalian. Sama pacar lah, teman-teman mah gampang diselipin, sama pacar bisa jadi nyamuk. Kalian lah ngumpul sama aku sama pacar bisa jadi nyamuk. So easy. Benar kan? Ya, udah jawab aku ya. Bucin guys, aku bucin, dan jangan marah ya, papa mamaku aja benci banget gitu sama itu. Kurang ajar. Parah banget. Terus nanti kalau udah kena batunya sama pacarnya, baru nyari temen-temen, nyari papa. Tapi yang jelas pasti ada tempat tersendiri dong buat Lala, fans nggak akan hilang ya lah ya. Fans, oh iya dong, gini, kalau misalnya aku tuh tipe orang yang kasih cinta ada kotak-kotaknya masing-masing, karena aku nggak bisa milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Aku lebih milih nih, kayak kan orang biasa bilang gini, kamu paling sayang siapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Aku nggak pernah mau buat
urutan kayak gitu. Aku maunya buat satu garis aja, satu ada berapa kotak. Jadi ada kotak papa mama, ada kotak family, ada kotak best friends, ada kotak kekasih hati, ada kotak fans. Kalau kalian di kotak teman-teman. Tapi semuanya nomor satu. Cuma beda gang doang. Cuma beda gang doang ya. Terjawab udah sama perumahan, sama tipe rumah, sama bahan bangunannya. Cuma beda gang doang. Ya. Selanjutnya banyak banget pertanyaannya nih. Dari Cynthia Rikartika .n. Gimana persiapan untuk single or album Lala Senja selanjutnya? Konsepnya masih sama nggak? Ada tes gitu. Rasa 90-annya musiknya. 90-annya musiknya. Oh, taste 90s-nya. Kalau persiapannya yang pasti jago bener, kalau ngeles jahat ya emang anak-anak nih. Apa? Pembuatannya yang pasti lagi berhenti sejenak karena pandemic. Tapi kalau dibilang konsepnya nggak bakal jauh-jauh dari 90s, karena I'm a 90s girl. Walaupun lahir 2000, tapi jiwaku jiwa retro. Kenapa? Sama kayak kita 90-an. Ya 90-an, masa pipi mimi. Ada anak-anak di situ, lagi puasa nggak boleh bohong. Oke, next lanjut. Selanjutnya dari Lanima. Ada rencana single duet bareng Kanino Kayam nggak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya itu nanyain Kak Nino sendiri aja deh. Saya Kak Nina yang jawab aja deh. Aku diem. Aku memilih untuk diam. Oke, lanjut. Ini udah menjurus ke pribadi. Lanjut nih. Pribadi itu ya. Oke, dari Alvia nih. Apa impian terbesar Lala di luar entertainment yang pengen banget Lala capai? Di luar entertain? Bawa papa, mama, Sami, Dani liburan ke tempat yang paling mereka BM-in. Holiday ya. Itu holiday. Papa sama mama sama Sami sama Dani ke tempat yang paling bagus gitu buat mereka paling happy. Itu doang sih yang baru itu juga baru kepikiran akhir-akhir ini. Dulu aku nggak pernah kepikiran aku punya goals apa gitu selain karir gitu. Tapi kalau selain entertain aku punya impian ini, AI stands for berhasil. Kalian tungguin ya. Amin. Ya, terkendala nih tempat-tempat buat baju udah pada berhenti pekerjanya karena lagi social distancing guys. Jadi semoga nanti kalau emang udah AI stand for udah jalan, semoga dia berhasil. Itu doang sih, nggak ada yang aneh-aneh. Amin. Karena kalian tahu aku tipe yang nggak suka taruh target. Aku sukanya live the way it is. Gitu. Ampun, aku gendut banget. Sama, aku juga gendut. Lihat deh Rezo, lihat paha aku. Kayak squishy, lucu. So big. Oh my god, I love it. Lanjut. Dari Iwit Saragi. Keinginan Lala yang dari dulu sampai sekarang belum terwujud apa? Kalau ada lover, semisal kasih kritik atau saran, tanggapan Lala seperti apa? Katanya someday aku pengen banget ketemu dan peluk Lala katanya. Langsung jatuh kan tuh kamera. Enggak, gini paling bagus nih, turun segini. Nah. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa? Lupa. Oke, siap. Enggak, yang pertama aja, yang pertama. Yang pertama ini. Oh, keinginan Lala yang dari dulu sampai sekarang belum terwujud apa? Tadi udah dijawab sih ya. Kalau ada lovers misal kasih kritik atau Lala seperti apa? Someday dia pengen ketemu. Nanti kita ketemu ya. Pasti kita bertemu.
Impian aku kalau yang dari dulu, aku dulu impiannya gitu nyanyi. Jadi udah. Impian dari dulu apa sih Reza? Impian gue dari dulu jadi nyanyi. Udah jadi. Aku gak punya impian banyak-banyak dulu. Kalau misalnya anak lovers yang kasih kritik, kasih saran, aku suka yang penting kritik dan sarannya bagus. Dan nggak ngada-ngada. Aku pasti terima, aku pasti simpen. Gitu. Tapi kalau udah dulu aku ingat banget ada satu lovers, aku nggak ada satu account fans aku yang kayak sering sekali posting soal aku dan dia punya banyak kritik gitu, kritik pedas yang kayak sebenarnya bagus. Yang bagus-bagus biasanya aku simpan, aku kayak bersyukur oh ada yang aware. Tapi kalau udah mulai ngaco ngada-ngada, kadang-kadang aku kayak sebenarnya kamu nggak usah kayak gitu, ada ceritanya, penjelasannya kayak gini. Tapi aku terbuka banget sama kritik. Zaman sekarang siapa sih orang yang nggak terbuka sama kritik? Biasanya orang-orang egois gitu. Open mind ya. Sama kritik. Open mind. Oke, selanjutnya ya. Dari Natal Desi. Setelah pandemi selesai, Lala mau tur kemana aja nih katanya. Wow. Aku aja sampai lupa jadwal-jadwalku yang dipospon itu kemana aja. Pasti tur melewati semua jadwal yang sudah di cancel sama banyak orang. Bukan di cancel, di apa sih namanya? Di schedule. Tur Indonesia. Oke, selanjutnya lah. Rencana. Oh, ini dari Uwas Hara. Pertanyaannya apa? Ada rencana kerjasama dengan produser selain Lelai Manino nggak? Ada produsernya namanya Denis Talakua. Oh ya, aku udah buat beberapa lagu sama produser itu guys. Jangan salah. Tapi talent nih. Oh ya. Tapi kebanyakan sama itu sih, sama Lelai Manino juga. Belum ada ganti produser sih. Aku masih dengan tim nomor 1 kemarin. Lelai Manino the best lah ya. Oh, of course. Aku sayang banget sama mereka. Yang pun rambut aku udah panjang ya sekarang tuh. Gue pengen nanya deh, kalian tuh anak-anak lovers lebih suka aku rambut panjang apa pendek pakai poni? Pilih. Pendek pakai poni apa panjang? Ini apa? Rambut panjang. Anak-anak apa? Berarti kalau begitu kita bikin ya. Ada yang gondrong, ada yang jawab gondrong, terus ada apa lagi? Ada yang nggak pakai rambut kak. Apapun itu kak. Oh itu Rezola Mesa. Sombong kan udah rilis single, padahal anaknya ada di sini. Oh. Apa pakai poni tapi rambut panjang? Banyak ya, kalian udah mulai berkarya nih, sepuasnya kalian panjang gitu-gitu. Kalau aku sih jujur, aku boleh jujur nggak? Aku boleh jujur nggak? Aku suka banget rambut pendek, nggak pusing. Dulu aku rambut panjang pusing. Rambut pendek itu memang lebih fresh ya, Wak. Iya, kayak pakai rambut pendek tuh kayak hidup atau sulit gitu. Ya nggak usah ribet-ribet ngikat rambut ya. Mereka pengen panjang ya, tapi rambut aku bumbu ya Mia. Ya nanti kalau yang ini udah panjang lagi kalian pasti happy. Iya. Oke, next. Lanjut lagi ya, dari Yohanes Tahani. Apa tips dan trik ala-lala untuk bisa tetap fokus pada suatu tujuan yang ingin dicapai? Aku nggak tahu caranya, tipsnya fokus apa ya. Aku tipe orang yang sering ke distract juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu bekerja keras dalam artian memfokuskan segala energi, fokus juga sih, memberikan semua energi, waktu dan lain-lain untuk pekerjaan kamu bisa fokus sih harusnya. Aku aku lagi kerja banget yang kayak workaholic, yang kayak kerja keras terus, kerjaan itu ngapain gitu mikirin apa, aku fokus. Tapi nanti kalau udah istirahat aku hilang, lupa yang harus aku fokusin tadi. Berjalan dulu. Aku nggak tahu tipsnya apa sih. Yang penting kerja keras aja apapun yang ingin kamu capai. Kalau kamu memang niat, kamu kerja keras, pasti kamu fokus dengan sendiri. Dan dengan hati ya lah ya kerjanya ya. Pakai hati dong ya. Oh iya.
Pakai hati, jangan pakai empedu pahit. Apalagi yang pakai jantung. Oke, selanjutnya. Ini dari marionjola.lovers ya, Marionjola Lovers. Kira-kira di single Lala selanjutnya, apakah ada lagu ciptaan Lala sendiri? Tadi udah dijawab ya. Amin, doain ya. Lagunya sebagus itu. Jujur aku nggak pede sama karya-karya aku tulis sendiri, kayak belum cukup gitu. Ntar aku lagi mau nyari filter yang bagus biar aku cantik. Makeup plus Stardust. Oke. Lanjut. Amin. Kayak aku kelihatannya dari tadi itu kayak belum filter. Sekarang aku mau filteran dikit. Ini cukup cetar ya. Oke. Iya, Lala mau pakai filter aja, udah kelihatan cetar kok. Tuh ya kan. Tapi lah, mau nanya deh lah. Jadi keingetan, kalau nggak salah di album Lala yang pertama tuh ada lagu ciptaan Lala nggak sih? Nggak ada. Bukan ada kata-katanya Lala yang buat, tapi digabung sama Lele Malino, bukan ya? Bukan kata-katanya, ceritanya dari aku. Oh, kayaknya. Curhatan aku, liriknya tetap Nino Kayam. Itu adalah orang terajaib di dunia. Dia bisa nulis lirik. Ceritanya bisa jadi lagu. Benar. Ada pertanyaan lagi dari Adiaksa Malaka. Oh, aku hafal juga nama itu. Ya, dia juga salah satu hafal. Iya, apalah ya. Apakah Lala ada rencana merilis lagu EDM? Wow, berat. EDM, wow. Aku nggak terlalu tepat sama EDM sih, sayang. Jadi sepertinya tidak. Tapi we don't know. Ada kesempatan apa ke depannya. Mungkin aja aku bisa rilis tiba-tiba EDM. I don't know. You don't know. We don't know. Berarti kalau komposernya Bung Denis pasti jago juga bikin EDM ya. Kan beberapa lagu Lala ada yang dirubah-rubah pakainya jadi enak tuh ya. Gak tahu sih kalau Denis Pak, dia genrenya apa ya? Denis genrenya genre MJ Squad. Oke, Selanjutnya dari Nisa Sofiawati 25. Apa motivasi dari Lala untuk lover saat keadaan seperti ini? Yes. Discussion. Motivasi aku adalah motivasi Lala buat lapar selama pandemi. Ya. Jangan menyerah, tetap buat diri kamu terhibur, tetap buat diri kamu positif, diri kamu bisa melewati pandemik ini dengan rasa bahagia, dengan rasa tenang, supaya bisa mikirin mau ngapain gitu, yang kayak mau menyelesaikan masalah ini selama pandemik atau masalah itu yang ada karena pandemik tuh mudah dipikirkan. Jadi tetap positif, tetap calm, banyak berdoa, dekat diri dengan Tuhan, biar kamu tuh bisa tenang melewati pandemi ini. Dan jangan lupa tinggal di rumah, jangan kemana-mana please, karena itu yang dikasih tahu sama pemerintah dan semua orang yang mengerti ini virus apa, karena kita nggak tahu itu virus apa. Jadi stay at home, jadi kita nggak menularkan orang dan kita juga nggak tertular dan juga tetap sehat. Itu Ya, betul sekali. Harus tetap stay healthy juga ya. Memang untuk ini bisa dibilang lah ya, kalau kita sharing beberapa penyakit biasa kalau kita berobat ke rumah sakit, padahal bisa dibilang aku sih ngalamin kemarin ya, padahal memang sudah penyakit sudah lama, ujung-ujungnya jadinya ya di karantina seperti itu ya, mau nggak mau kita udah contohnya ya. Contohnya sudah pernah di karantina. Oh iya benar, aku udah pernah dengar minta ditolong doain karena lagi di rumah. Jadi emang harus benar-benar harus hati-hati. Wow, kenapa nih gua? Cak, coba muncul. Halo semuanya, maafkan ya tadi mati sinyalnya. Apa ya ini? halo, sorry, nggak tahu kenapa. Maaf ya Lala, bentar. Nah, aku tahu kenapa. Kenapa tuh? Aku tahu
Oke, lanjut. Taruh aku mau tunjukin makhluk halus. Rusak banget. Kok serem banget ya. Mana makhluk halus ya, lah? Ini nih. Penyanyi Summer Laughter. Ih, giginya lucu. Gigi lu kurang putih, jadi dia nggak merah di sini. Yang merah cuma gigi putih. Tapi mesti merahin gue. Ya. Kita belum mandi ya. Lapor kehibur semuanya tentunya ya, lalanya agak iya. Agak-agak salah gitu otaknya. Aku mau jadi kucing. Aduh, terobati banget kangennya. Dari bulan purnama nggak ketemu Lala langsung, ngobrol bareng. Bulan purnama banget tuh nggak ketemu. Ada hatinya. Atau satu lagi lah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir lalu kita berpisah ya guys. Aku mau buat video. Iya, Ya. betul. Ada satu lagi kata ini dari Najla. Setelah Najla kumaha damang. Masih hafal ya? Hafal ya. Najla Kata- anak Bandung. Ya. Iya, betul. Katanya setelah beres wabah ini pasti banyak rencana yang udah disiapin. Bisa sebutin salah satunya nggak? Apa hanya rencana di bidang musik atau mungkin di bidang lain? Rencana lain adalah AI stands for really. Rencana Gimana, itu Bu? kan, aku punya clothing line I stands for. Oh ya. Oh iya. I stands for bakalan rilis setelah pandemic. Jadi doain begitu. Ah, gitu. Bisa. Joker gondrong sih gue doang. So, dari sekian banyak pertanyaan kan Lala sudah jawab ya. Lala juga udah menghibur kita dengan kemiringannya dia sedikit ya, Mia. apa yang nampak terlihat ini Lalanya luar biasa. Ini Lala sesungguhnya ya. Ada kupu-kupu. Reza yang kaget, orang kupu-kupu virtual ya dasar. So, inilah sebelum kita akhirin live chat kita, live Instagram kita, boleh dong Lala kasih sekali lagi kasih pesan-pesan ke kita di pandemi yang saat di pandemi COVID-19, bagaimana supaya lovers tetap sayang sama Lala dan Lala bisa berbagi saran ke kita apa yang harus dilakukan oleh para lovers seperti itu. Oke, baik. Jadi Ini Lola. Kerecehannya Lala ini loh. bentar aku sebelum ngomong aku mau ketawa. Lala. Oh iya. Sambil amit gitu ya. Udah pegel. Kok hilang? Oke, back to the topic. Jadi pesan aku buat kalian semua adalah paling pertama adalah stay at home dan kemana-mana, terus stay positive, tetap positif biar bisa memikirkan dan menyelesaikan semuanya dalam keadaan tenang. Terus dekat sama Tuhan dan tetap sayang sama aku dan kita bakalan ketemu secepatnya. Sukses semuanya. I love you all. I love you all. Oke, sip. Mungkin dari Lala segitu ya. Lah, ikut donasi ya. Oh iya, kirimnya kemana? Ke rekening ini terbalik ya. Kebalik karena itu kan pakai kamera depan, Titi. Gini. Bisa kebaca dong. Nanti kirimin ke Sinta, aku ikutan donasi. Guys, Jadi begini. Ikut berdonasi. Donasi, ya. Atau aku gini terus mukanya. Oke, kan Lala udah ngomong ya, ini akun resmi Lapus Official.
kita bakal coba berdonasi sama anak-anak yatim piatu dan kaum duafa yang membutuhkan di bulan Ramadan. Memang saat ini adalah konsepnya COVID-19. Ntar aku ganti. Nah, aku takut lama-lama. Tapi kita juga nggak boleh melupakan sisi lain selain COVID-19. Ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita yang benar-benar tidak mampu. Jadi sekali lagi sih, tentunya Lala udah tahu ya, ini resmi ya, Lala pun support kita ya. Yes. Ya. Berdonasi teman-teman. Yes. Nanti yang mau donasi bisa dilihat di bawah flyer yang udah kita share, yang udah pada lihat semua. And then thank you buat Lala waktunya. Lala kira-kira mau ngisi ceria nggak sih sini? Apa ngisi ceria itu harus? Kita kasih temanya Marion Jola ceria. Lala mau nyanyi nggak atau mau TikTok atau Lala mau? Lala mau nyanyi, mau bikin TikTok. Aku mau nyanyi aja. Aku nyanyi ya. Oke. Katakanlah buatku membatu tenang. Dia enggak, jangan deh, serius deh. Serem loh. Dan aku cari yang bagus. Kenapa Lala? Sakit apa ini matanya hijau kayak avatar. Gue punya efek aneh semua. Sabar. Oh, ini avatar. Ini apa? Oh, tempat konser. Konser. Lama ya. Oke semua. Kita nyanyi ya. 1, nyanyi rayu, oke? 1, 2, 3. Katakanlah buatku membatu tenang, dunia mempisahkan, buatku berpaling, mencari ketinggian nih kuncinya, yang lain pecahkan sunyi meski ku cinta kau dalam hati. Ku butuh kata-kata, mulutku dengan kata rayumu. Thank you buat Lala. Waktunya udah diluangkan buat kita para lovers untuk semua pecinta Lala. Yeah. Idolanya luar biasa. Sehat selalu untuk Lala. Dan jangan lupa berdonasi dan stay at home. Oke. Oke lah, kita mau screenshot boleh ya? Mana ya? Mau foto bareng kakak Lala? Ya. Ini dia kabur dia. Oke, 1, 2. Berarti. Yeay. Oke, Lagi? Oke. Lala, saya lagi makasih banget atas waktunya ya. Sorry ganggu aktivitasnya. Semoga karir Lala kedepannya makin melejit, makin fenomenal, makin sukses. Jadi legend, jadi maestro di lain waktu. Kita sebagai lovers bakal kita lovers bakal dalam keadaan apapun. Dan Lala jangan lupa tangkap ayam. Lala jaga kesehatan terus. Terima kasih. Semuanya. Oke. Thank you Lala ya. Terima kasih banyak ya Lala ya. Thank you Sinta, Rezo, Mas Ferry, Cinta, Rezo, semuanya. Terima kasih katanya. Denis dan lain-lainnya. Kita ketemu kembali ya. Amin. Kedip. Nah.